Shalom semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas penyertaan, penjagaan, pelindungan hari lepas hari dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini Engkau mempertemukan kami di tempat ini. Kami menyadari Tuhan, kalau kami ada, kalau kami berdiri, kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini, semua karena kasih sayang Tuhan dan semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami rindu Tuhan, Engkau celikkan mata hati kami, Engkau buka mata hati kami, Engkau berikan kami kekuatan baru yang datang daripadamu Tuhan, agar kami boleh melangkah dalam hidup kami dan tetap kami mengandalkan Engkau Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dan kami tak percaya di dalam kuat kuasa-Mu kami boleh berjalan. Di dalam Engkau Tuhan kami kuat menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita katakan amin. Kita percaya Allah Roh Kudus sangat pemulihan kita dalam hidup kita. Roh Kudus, celikkan mata hati kami pada pagi hari ini. Kami butuh kekuatan baru. Kami rindu Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Kami rindu Engkau selalu mendampingi kami dalam langkah-langkah hidup kami. Mari Bapak Ibu, kita mau katakan Allah Roh Kudus. Amin Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkanku, jamah aku rindu hadiratmu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
Bapak Ibu, mari jemaat Tuhan sembah Yesus termulia dan terbesar. Ada yang amin? Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah
Terpujilah nama Tuhan. Kita bersemangat untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Siapa Dia? Kaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan ketuhanan. dan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya, dan kami tahu namanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib Tuhan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya, dan kami tahu Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya, yang kami tahu Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya, yang kami tahu namanya. Kita berdoa bersama, kita satu dalam permohonan doa. Bapak yang baik, terima kasih pada minggu ini kami memperoleh kesempatan untuk menabur pada pembangunan gereja di tempat ini. Berkati kami, berkati setiap jemaat yang menabur, berkati setiap usaha kami. Kami memberkati setiap tanah, keluarga yang ada di tempat ini juga Tuhan. Inilah yang menjadi persembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita tidak usah takut.
Bukti datangku sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau
tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan bagiku Tuhan. Terima kasih Kau berikan kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan buat kami karena kasih-Mu. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Termulia Kau Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah yang memegang kami dengan kekuatan tangan-Mu. Jika tidak, kami tidak akan ada di tempat ini Tuhan. Sungguh aku bersyukur dan berterima kasih. Tangan-Mu cukup kuat untuk memegang kami. Sehingga kami boleh melihat keadaan daripada setiap keturunan kami mulia di hadapan-Mu. Kau berikan kemenangan buat kami. Berikan kebebasan dan kelegaan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Mohon Tuhan Engkau menyatakan sesuatu yang baik dari hati-Mu untuk kami semua. Sehingga pada masa-masa kesesakan ini kami boleh keluar dan tetap mengalami kemenangan. Lewat firman-Mu kami mengalami kemenangan. Terima kasih Bapak, urapi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, bulan-bulan ini adalah Tuhan mengarahkan kita untuk belajar memperhatikan keluarga kita masing-masing. Karena kekuatan keluarga itu akan berdampak kepada kekuatan gereja. Dan kekuatan gereja itu akan berdampak kepada kekuatan kota. Saya percaya bahwa kemakmuran kota kita membuat kita menjadi sejahtera. Amin. Nah, oleh karena itu mari kita akan belajar bagaimana kita memiliki keluarga yang benar-benar hidup dalam koneksi dengan Tuhan. Hidup terkoneksi, hidup berhubungan, hidup mengalami kesatuan dengan Allah. Sebab semua ini akan berdampak dengan apa yang kita rindukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap keluarga di tempat ini adalah kasih anugerah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Sebagaimana Adam dan Hawa disatukan. Oleh karena itu, ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Dia, laki-laki dan perempuan, dan Tuhan memberkati. Yang menjadi masalah hari ini, ketika Tuhan menciptakan kita, wanita laki-laki dipersatukan Allah, dan saudara dan saya menjadi pribadi yang diberkati oleh Allah lewat pelayanan hamba Tuhan. Bisakah menikmati? Saudara, mari kita renungkan. Kita memiliki banyak event yang terpenting dalam hidup kita, yang sering kita kenang. Kemarin kita di sini mendoakan saudara kita yang ulang tahun, event kelahirannya. Tapi tidak kalah penting daripada event tentang pernikahan. Saudara, saya dulu tuh pernah berpikir begini.
mudah-mudahan hidupku bisa melampaui umur 50 tahun. Jadi aku masih eksis dan bisa melayani pekerjaan Tuhan. Ternyata Tuhan lampaui. Dan saya sampai memperingati 25 tahun pernikahan saya. Saya meneteskan air mata. Tuhan, aku bersyukur. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menanti lagi even 50 tahun pernikahan kami. Tapi berapa tahun lagi? Tapi saya rindu boleh terjadi hal ini untuk kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena event inilah yang Tuhan saat ini sedang perhatikan di tengah-tengah kita. Yang menjadi masalah, bisakah kita menikmati apa yang Tuhan saat ini sudah bangun lewat pernikahan kita? Karena mengapa? Ini kehendak Tuhan. Kalau saudara dipertemukan Allah, pasti Tuhan punya mau. Bukan untuk tujuan buruk, tapi untuk tujuan yang baik buat saudara dan saya. Dan kita bisa menjadi berkat untuk supaya seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Bahkan diawali daripada keturunan kita. Coba saudaraku ini. Ada firman Tuhan begini, Kejadian 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan di tengah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara, dan segala binatang merayat yang bumi. Kita diciptakan menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Coba, kita diciptakan dengan gambaran Allah yang penuh dengan apa? Penuh dengan segala damai sejahtera, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang diliputi dengan kebahagiaan. Oleh karena itu Tuhan menciptakan itu sempurna, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan merindukan bahwa ketika kita dipersatukan di dalam keluarga, maka beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berarti apa? Saudara dan saya diberi kuasa untuk apa? Menikmati. Untuk apa? Berkuasa untuk melakukan sesuatu, diberikan kebebasan. Tapi ya satu, gambaran Allah harus tetap ada di dalam kita. Yang menjadi masalah, mengapa kita saat ini tidak mampu menjadi pribadi yang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dapat menaklukkan yang Tuhan berikan. Justru kita yang ditaklukkan. Ini yang berbahaya. Dunia ini ada dalam kekuatanmu. Perubahan dunia ini ada dalam kekuatanmu. Karena mengapa? Tuhan sudah percayakan gambar dan rupanya. Dan Tuhan menguasai bukan saja di bumi, di surga dan di bumi. Tapi saya percaya ketika kita ada gambaran Allah yang termanifestasi hari ini dalam kehidupan kita, engkau akan dapat menaklukkan bumi. Yang percaya katakan amin. Tapi bukan oleh karena kekuatan manusia, tapi kekuatan gambar dan rupa Tuhan. Nah, engkau melakukan pekerjaan dengan mudah kau taklukkan. Kesulitan apa yang di sekitar saudara, dengan mudah ditaklukkan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sesuatu yang perlu kita pahami. Ketika kita sudah bersatu bersama istri, berapa banyak saudara dan saya mengalami trouble di tengah jalan. Bahkan trouble itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak berhenti karena keperbedaan. Mungkin perbedaan daripada latar belakang. Saya bersama istri, latar belakangnya sangat jauh berbeda. Saya dilahirkan daripada broken home dan hidup dengan apa yang bisa saya lakukan. Dan istri saya hidup dengan tatanan-tatanan yang serba nyaman dan enak. Begitu bersama saya, kaget saudaraku. Hampir setiap hari di kamar, ngapain? Menangis. Tapi saya bersyukur. Kristus memegang kami dengan kekuatan tangannya.
kami dirubah pikiran kami. Dan itu menjadi satu kekuatan saya sampai hari ini. Karena Kristus yang mengubah kami. Ini berbicara tentang apa? Keintiman. Kami saat ini mengalami koneksi dengan Tuhan. Ketika kami dikenalkan Kristus, saya berkoneksi dengan Tuhan. Saya selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan, aku gak mampu merubah diri saya. Kecuali Engkau. Dan itu juga bergantung keputusan saudara dan saya. Jadi intinya begini, saudara perlu menyerahkan kepada Tuhan, berkoneksi dengan Tuhan. Tapi juga keputusan saudara mau dirubah atau tidak, masalahnya itu. Sehingga gambaran Allah itu muncul dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini diciptakan manusia yang paling sempurna di bumi ini. Karena mengapa? Manusia dibuat oleh Tuhan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Itulah saudara. Spirit, soul, and body. That's you. Itu saudara. Kita lihat. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia. Unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh dan sebagainya. Saya percaya saudara di sini punya tubuh. Siapa yang tidak punya tubuh? Angkat tangan. Kecuali malaikat. Malaikat gak ada tubuhnya. Iya. Jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Istri saudara, suami saudara tidak dapat menangkap jiwa saudara karena di sini ada 3 hal yang ada di dalamnya. Bagaimana perasaan istrimu ketika saat itu mendengar suaramu yang merdu atau saat itu suara yang menyakitkan? Lalu bagaimana pikiran mereka menilai dari perkataan itu? Saudara, saya tidak ngerti. Demikian juga ketika saudara saat ini menanggapi setiap sikapnya, ini maunya apa sih kok begini? Kita sulit menangkap. Inilah jiwa manusia. Tetapi ada satu, roh. Apa artinya? Nafas yang telah dihembuskan oleh Allah, ruah, ke dalam manusia sebagai penghubung dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Saya percaya saudara datang ke tempat ini beribadah karena apa? Karena saudara diciptakan ada roh Allah yang dihembuskan. Sehingga selalu saudara ingin menghubungkan, ingin berkoneksi dengan Tuhan. Sehingga saudara ingin mencari saudaraku, mana Tuhan itu yang selalu memberikan aku kelegaan. Mana Tuhan itu yang selalu memegang dengan kekuatannya menuntun aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah yang menjadi suatu bagian daripada langkah hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan bukan 3 hal semuanya ini yang akan dijelaskan, waktunya nggak cukup. Tapi saya nanti akan berbicara tentang jiwa. Coba saudara perhatikan, mari kita akan belajar tentang jiwa. Yaitu tentang pikiran, perasaan dan kehendak kita semua. Karena ini yang akan membawa dampak kepada gagalnya kehidupan saudara dan berhasilnya saudara. Haleluya. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita hidup berkoneksi dengan Tuhan. Sehingga benar-benar saudara dan saya menjadi pribadi yang dapat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menikmati daripada kehidupan ini. Oleh karena itu di Khotbah 9 dikatakan begini. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Tadi saya jelaskan. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah kebahagiaanmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keberhasilan seorang laki-laki
Itu juga oleh karena bagian daripada keberhasilan wanita sebagai penolong di samping kita. Berapa banyak bapak-bapak percaya itu ada dalam diri bapak-bapak semuanya. Yang percaya angkat tangan. Yes. Termasuk saya. Saya, saudaraku, tidak selalu diingatkan istri saya. Back. Saya ini orangnya, saudaraku, asal tubruk, saudaraku. Sampai anak saya bilang begini, papa itu wis, pokoknya kalau sudah punya mau tubruk terus saja. Dia bilang, gak peduli. Dia bilang. Ya itu laki-laki, saudara. Karena apa? Laki-laki bicara tentang ke depan. Dia lihat dulu ke depan. Nanti saya akan ajarkan. Oleh karena itu jangan meremehkan perempuan. Amin. Berapa banyak saudara bapak-bapak tidak meremehkan perempuan, istrimu, angkat tangan. Engkau gak akan bisa menikmati hidup kamu. Loh benar, ayo kita cek ayat ini. Mengapa firman Allah berkata begini? Ini tulis saja, Pengkhotbah pasal 9 ayat 9. Nanti di rumah. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Saya percaya ketika saudara dan saya dipertemukan itu oleh karena rasa cinta. Siapa pertemuan suami istri di sini tanpa diawali rasa cinta? Angkat tangan. Kecuali Blacky. Ya. Seumur hidupmu yang sia-sia, maksudnya apa? Kita hidup di bumi ini sebetulnya gak ada apa-apanya. Cuma orang Jawa bilang mampir ngombe sejenak. Kita ini datang di bumi cuma satu, mempersiapkan diri untuk kekekalan, itu aja. Coba ketika saudara saat ini mengumpulkan harta, yang kau kumpulkan sia-sia ketika kau dipanggil Tuhan. Demikian juga ketika engkau saat ini dalam kesuksesan, juga tidak akan kau bawa di sana. Di sana cuma satu, kita bersama Bapa cuma nyembah dan memuji Tuhan, gak ada yang lain. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kita hidup dalam penantian menuju ke sana, kita diperhadapkan bagaimana kita bertahan hidup dengan apa? Kepada di bawah. Karena itulah bahagianmu dengan hidup dan dalam usaha engkau lakukan dengan jerih payah di matahari. Maka dari itu, kita selalu bekerja untuk bertahan hidup sampai kekekalan, sampai menuju kekekalan. Itu waktu-waktu yang saat ini jangan hanya mencurahkan tenaga, pikiran dan segala. Tapi kalau saudara-saudara mencurahkan tenaga, pikiran dan sebagaimana, tidak bisa menikmati daripada hubungan suami istri, itu keluarga gagal. Kalau saudara dan saya tidak bisa menikmati hubunganmu dengan suami istri, saya katakan kegagalan. Apa yang buat kegagalan? Itu keluarga gagal. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan damai. Allah adalah Raja damai. Mengapa? Karena kemuliaan Allah sudah dipercayakan pada saudara. Kalau kemuliaan Allah ada pada saudara dan saya, maka damai itu menyertai saudara. Ketika damai ada dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat suami atau istri kita dengan sesuatu kehidupan yang damai. Jadi begini, sejak saudara dapat memandang istrimu sebagai Tuhan, ada sebagai gambaran Tuhan, demikian juga sebagaimana saudara bisa melihat suami sebagai gambaran Tuhan, maka indah rumah tanggamu dan engkau akan menikmati yang disebut keluarga. Amin. Sekarang yang menjadi pertanyaan, istri noleh kepada suami, suami noleh kepada istri. Coba lihat dulu. Noleh. Gambaran apa yang kau lihat di sana? Itu yang menentukan saudara bisa menikmati hidup atau tidak. Amin. Arya, kamu lihat apa pada istrimu? Amin. Itu rockman, saudara. Amin. Rockman akan memandang istrinya sebagai wajah Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Ini pentingnya kita berhimpun dalam satu kerajaan Allah. Dalam keluarga kerajaan Allah, saudara. Nikmati. Oleh karena ini, perlu sekali. Maka perlunya kita berkoneksi dengan, kita akan bisa melihat wajah Tuhan. Coba lihat.
Ketika istri dan suami semakin terkoneksi dengan Tuhan, maka dia akan semakin dekat dengan Tuhan dan dia bisa memandang Tuhan. Suami istri, saudaraku, selalu memandang Tuhan sehingga ketika naik mengerucut, ini yang memampukan suami dan istri melihat wajah Tuhan. Tetapi coba sekarang ini, ketika suami jauh dengan Tuhan, jaraknya jauh, dan berdampak suami dan istri jauh dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ini yang jadi masalah, engkau tidak bisa melihat wajahnya Tuhan pada suami dan istrimu. Inilah pentingnya koneksi kita dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini perlu kita pahami adalah mengapa keluarga harus terkoneksi dengan Tuhan. Sebab keluarga adalah lembaga yang diawali oleh sakramen pemberkatan nikah kudus lewat pelayanan hamba Tuhan. Oleh karena itu saya rindu saudara yang belum mengalami nikah dalam pemberkatan oleh hamba Tuhan. Saya siap melayani. Saudara harus dikuduskan pernikahan saudara. Amin. Yes. Itu perlu kita lakukan saudara. Saya rindu bagaimana keluarga yang terkoneksi dengan Tuhan itu akan berdampak luar biasa karena apa? Kemuliaan Allah akan memenuhi generasinya. Bukan saja suami istri, tapi sampai generasinya. Sampai kepada generasinya. Contoh ya. Ini. Pernikahan Yusuf dan Maria. Kalau saudara nanti lihat di rumah, itu ada di Matius 1 ayat 18-25. Saya percaya ini kisah Natal yang tidak pernah kita lupa. Bagaimana Tuhan Yesus dilahirkan dari kandungan seorang ibu yang tidak menikah. Yang tidak membangun hubungan antara pria seperti pria dan wanita. Dia hanya bertunangan, saudara yang dikasih Tuhan. Coba renungkan. Ketika Maria mengandung, bagaimana pikiran, perasaan, dan kemauan yang muncul itu bercampur baur di dalam pribadi Yusuf. Bahkan saudara tahu dalam kisah selanjutnya, Yusuf berikhtiar untuk meninggalkannya. Oh, enggak kasihan saudara gue dikasih Tuhan. Tapi bersyukur Yusuf ini adalah pribadi yang terkoneksi dengan Tuhan. Demikian juga Maria terkoneksi dengan Tuhan. Ketika Maria ketakutan, bayi yang ada di kandunganmu itu bayi Roh Kudus. Begitu dia mendengar Roh Kudus, wah, dia malah bangga. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau percayai aku. Saya percaya kita semua di sini rindu dipercayai Tuhan, bukan? Betapa sukacitanya kita dipercayai Allah. Oleh karena itu Tuhan mempercayakan sedikit demi sedikit dengan apa yang kita kerjakan. Jadi intinya begini, orang yang mencintai Allah itu masih mencintai pekerjaannya. Di gereja ini memberikan kesempatan saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan ketika saudara mencintai Allah. Kita buka lebar-lebar dengan pelayanan. Ada Rockman, ada WPI, ada apalagi, waduh. Sudah optimalkan untuk Tuhan. Demikian juga Yusuf. Saya percaya kalau aku menikah dengan Maria, aku malu, aku tidak pernah berhubungan dengan dia. Lalu apa kata orang? Demikian juga bagaimana ke depannya. Karena laki-laki selalu berbicara apa yang di depan, apa yang di depan, apa yang di depan. Kan begitu saudara. Pasti malu. Lalu malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf yang dikandungan Maria itu bayi Roh Kudus. Karena hati yang terkoneksi dengan Tuhan. Oke, dia bertanggung jawab. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dengan apa yang Tuhan kehendaki dan dengan apa yang dia perbuat. Orangnya konsekuen. Tapi orang yang saat ini tidak terkoneksi dengan Tuhan, saya percaya mergi dia orangnya tidak konsisten. Orang Jawa bilang mencela,
mencele. Oleh karena itu belajar terkoneksi dengan Tuhan sehingga kau punya ketetapan. Amin. Dan Yusuf saudaraku yang dikasihi Tuhan, mau bertindak, oke, aku akan laksanakan apa yang Tuhan mau terhadap hidup saya. Aku akan pertaruhkan jiwa saya, pikiran saya, perasaan saya, dan langkah saya. Hanya satu, saya akan melakukan yang terbaik buat Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Lihat ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai apa? Istrinya. Karena dia tahu apa yang Tuhan mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama Tuhan itu benar-benar indah loh saudara. Apa yang terjadi di depan ketika engkau terkoneksi, bisa tahu loh. Ya saya enggak meninggikan diri ya. Ini pengalaman yang saya alami dengan anak-anak saya dan istri saya. Dalam masa pandemi saudara, saya sampai gini. Diam-diam itu Tuhan bicara sama saya lewat rohnya. Go, kamu nanti tak berkati. Kira-kira kamu mau buat apa? Tuhan, aku pengen baju batik. Karena saya selalu online. Istri saya ngomong, apa tuh so aja. Iya mah, ingat loh ya. Pokoknya aku dapat, aku mesti beli baju batik. Saya bilang gitu. Iya wes. Seakan-akan itu kayak gak percaya saudaraku. Bener, 3 hari kemudian dapat. Nah ya, batik ya. Terus mau dapat lagi saudaraku. Mungkin nguji lagi, aku mau dapat lagi loh ini. Gak tahu cara dari mana. Dapat lagi saudaraku. Sampai 3 kali saudaraku. Wes stop, jangan lagi. Nanti kalau saat ini ada berkat buat bersih-bersih rumah. Ya wes. Ternyata betul saudaraku. Belajar terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan itu adalah pribadi yang bisa diajak untuk berkomunikasi. Karena apa? Karena Tuhan itu dari roh. Dan engkau ini segambar dan serupa. Dan demikian juga diciptakan dari hembusan oleh karena roh Allah. Maka roh Allah itu ada dalam dirimu. Sehingga bergantung bagi saudara. Terkoneksi atau tidak saudara saat ini. Itu jadi masalah. Seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Dia terkoneksi. Malaikat langsung datang. Dan apa yang terjadi? Dia bertanggung jawab. Dan Yesus makin bertambah besar. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih Allah. Dikasih oleh Allah dan manusia. Generasi yang dilahirkan semakin besar dan semakin bertambah hikmatnya. Yang saya tangkap begini. Ketika hidupmu terkoneksi dengan Allah, maka generasimu adalah generasi yang dalam tuntunan Allah. Demikian juga tuntunan itu membawa apa? Hikmat bagi keturunanmu. Bahkan menambah anakmu semakin besar akan memiliki pribadi ilahi. Engkau mendidik gak kesulitan. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Tidak menjadi batu sandungan di luar. Anakmu akan diberkati. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa yang perlu kita perhatikan hari ini? Ketika kita ada di dalam koneksi dengan Allah. Saya berbicara tadi tentang jiwa. Lewat Yesus Kristus, kemuliaan Allah Bapa dapat memenuhi bumi. Karena hikmatnya dengan besar, demikian juga hidupnya berubah dalam kebesaran ilahiannya. Dan dia jadi berkat sesama manusia dan berkat kepada Allah. Dan ini doa daripada Yohanes. Ini salah, ini bukan Yabes. Doa daripada Yohanes. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Ketika koneksi hati kita, jiwa kita dengan Allah, yang terjadi, jiwamu jadi baik-baik saja, sehat saudaraku. Tidak gampang ngambek, tidak gampang tertekan.
bahkan tidak gampang panik, tidak penuh kekhawatiran. Dia percaya bahwa Allah selalu menyertai dan menuntun dan memeluknya. Ini gambaran ini. Karena apa? Jiwanya baik-baik saja, terkoneksi dengan Tuhan, akrab. Oh, haleluya. Saya percaya ini impian kita semua. Amin. Yes, ini impian kita semua, saudaraku. Jadikan ini bagian. Oleh karena itu mari kita belajar. Setiap kita mengembangkan jiwa kita, kita belajar mengembangkan. Karena itu yang dikehendaki Allah. Di mana saudaraku kita bisa mengembangkan? Lewat pernikahan yang sudah ditentukan oleh Allah. Pengaruh jiwa keluarga jika terkoneksi dengan Tuhan. Pernikahan adalah lembaga yang dibuat oleh Tuhan untuk tujuan kemuliaannya. Dari jiwa kita, maka Tuhan akan percayakan lebih lagi. Mari kita belajar. Roh Allah yang selalu menuntun setiap keluarga kita. Jangan takut untuk saudara saat ini bertindak. Karena mengapa? Setiap kebutuhan Tuhan sediakan. Tuhan akan menyiapkan. Jadi ini membuktikan bahwa kesempurnaan dan kemuliaan Allah yang hadir di dalam rumah tangga kita sampai keturunan kita. Itu bukan karena gereja. Bukan karena pendidikan kita, bukan oleh karena fasilitas kita yang tersedia, tetapi oleh karena keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga menyegarkan jiwa kita. Dari kesegaran jiwa dengan baiknya jiwa kita, maka kita akan dapat mengekspresikan hal-hal ilahi kepada keturunan kita. Tapi kalau saudara panik, gak mungkin. Ngurusi diri sendiri bingung bagaimana keturunannya. Gak mungkin saudara. Gak akan terjadi saudaraku. Mari kita pahami. Mengapa saat ini jiwa itu penting dan itu didoakan oleh Yohanes. Pengertian jiwa. Jiwa adalah sebutan dari bahasa Yunani puske. Puske. Bahwasanya artinya adalah mempunyai hidup. Jiwa merupakan bagian dalam tubuh dan raga kita. Tentang apa yang kita rasakan. Tentang hasrat apa yang terpendam dalam diri kita. Serta bagaimana kita melihat dunia. Itu punya kaitan yang erat dengan jiwa dan roh kita. Dengan jiwalah seseorang merasakan keadaan kehidupannya. Pikiran, jiwa itu dari pikiran, perasaan, dan kemauan. Oleh karena itu, ketika Daud mengalami tekanan, ini dia berdoa begini. Dari Daud, Mazmur 25:1. Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, pikiranku, perasaanku. Allahku, kepadamu aku percaya. Biar aku dalam tekanan, pikiranku, perasaanku dan langkahku, aku angkat kepadamu. Terkoneksi dengan Engkau. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Karena dia tertekan musuh-musuhnya. Dia koneksikan dengan Tuhan saudaraku. Mari. Pikiran, perasaan dan kemauan. Jiwa mengandung unsur pikiran, perasaan dan kemauan. Atau kehendak saudara dan saya. Saya percaya di sini semua punya jiwa. Siapa saudara sini tidak punya perasaan, angkat tangan. Semua punya perasaan. Di sini punya pikiran. Amin. Saya percaya itu ada pada kita semua. Pada di sini juga kita punya kemauan bukan? Siapa di sini yang tidak punya kemauan sudah Pak? Terserah gelundung ya Pak. Gak mungkin. Karena sudah diciptakan sempurna menurut gambar Allah.
Dan luar biasanya Tuhan menciptakan kita tubuh, jiwa, dan roh. Malaikat itu aja gak punya tubuh. Demikian juga ciptaan Tuhan yang namanya hewan. Dia gak punya akal budi. Gak punya perasaan. Gak punya pikiran, insting. Pikiran disebut juga akal budi. Dengan pikirannya serta akal budi manusia. Dapat berpikir setelah dapat mempertimbangkan dan menganalisa segala sesuatu. Saya percaya kita merasakan itu semua. Itu pikiran. Coba, sampai sejauh mana pikiran saudara? Karena di sana saudaraku ada akal budi yang dapat berpikir serta dapat mempertimbangkan. Itu dari mana? Pikiran kita. Dapat menganalisa, oh nanti ini begini, nanti ini strategi. Itu dari pikiran kita. Kalau perasaan, keadaan reaksi psikologis dan fisiologis. Psikologis daripada apa yang ada di dalam, demikian fisiologis reaksinya dari emosi manusia sehingga mereka dapat mengasihi, dapat merasakan kesedihan, merasakan kegembiraan, merasakan haru, merasakan kemarahan atau berani. Ada orang yang berani kalau orang banyak. Tapi ada kalau sudah face to face gak berani saudaraku. Saudara tahu itu? Kalau orang banyak, wah gembar-gembar. Begitu ditangkap satu-satu kutuk saudaraku. Kehendak adalah suatu dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan nyata. Saya percaya bahwa saudara juga punya kehendak. Bagaimana ini terjadi? Itu harus terjadi. Tapi ada satu perbedaan saudaraku. Jiwa pria dan wanita. Mari kita cek. Kita evaluasi. Kalau wanita itu cenderung dalam keluarga. Ketika dia mengajarkan anak. Ini akan kita lihat daripada sikapnya yang berbeda dengan laki-laki. Kalau wanita saudaraku cenderung mengajarkan anak bagaimana hidup ini. Dia selalu mengajarkan bagaimana menghadapi saat ini. Coba, kalau ada anakmu tertekan, engkau akan berbeda melihat daripada sikap pria dan wanita. Kalau wanita, ya wes sabar ya, aku akan membantu kamu, apa yang bisa saya bantu ya. Ayo wes sabar ya, sudah nanti kalau ada apa-apa selalu menenangkan. Selalu menenangkan apa yang kamu butuhkan, ayo sini sama ibu. Tapi kalau laki-laki, masalahnya apa? Dikoreksi dulu. Kok sampai begini kenapa? Lalu bagaimana kamu? Di mana tempatnya kok sampai begini? Oh sudah dijelaskan. Oke kalau begitu kamu begini. Ini buktikan apa? Seorang pria itu cenderung bagaimana membangun kehidupan yang akan datang. Dia selalu melihat apa yang akan datang. Gak apa-apa kamu jatuh hari ini. Tapi kamu bangkit lagi. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Ya Pak ya. Itu laki-laki. Oleh karena itu bersyukur dengan suamimu. Bersyukur dengan istrimu. Ini yang membuat anakmu akan tidak menjadi stres. Amin. Karena engkau adalah keluarga yang bisa menikmati karena keintimanmu dengan Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Betapa pentingnya saudaraku jiwa kita terkoneksi dengan Allah. Karena ini yang membuat kebahagiaan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sangat penting kita ini perlu terkoneksi dengan Tuhan. Pria dan wanita terkoneksi dengan Tuhan. Haleluya. Karena mengapa? Lewat lembaga keluarga seseorang akan mampu mengembangkan jiwanya. Lewat keluarga saudara akan mampu mengembangkan jiwa keturunan saudara. Bukan orang lain. Mengembangkan tentang apa? Anak. Ia dapat belajar mengembangkan jiwa untuk membentuk kasih. Anak dapat belajar mengembangkan jiwa untuk membentuk kasih.
Contoh, ketika seorang suami melayani istrinya, ketika sakit panas, "Pak, aku panas." Sapa suami-suami, "Ya sudah, paracetamol saja." Atau saudara saat ini sudah tidur dulu, lalu saudara peluk, lalu saat ini didoakan, dan saat itu istri dikasih kompres. Siapa yang pernah melakukan itu, angkat tangan. 1, 2, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku belum pernah loh saudara. Ngaku. Paling-paling ya sudah mas, ini tak peluk aja. Saya belum pernah ngompres. Tapi kalau sudah bisa lakukan itu, puji Tuhan. Terus nol ya. Karena mengapa? Ini membuktikan bagaimana seseorang mengasihi dengan tulus, ikhlas. Dia ikhlas untuk memeluk istrinya. Dia ikhlas untuk mengorbankan waktunya, mengompres dengan waktu, bukan hanya untuk paracetamol saja. Ketulusan hati tersalur. Coba, ketika ini dilihat anakmu, apa yang terjadi? Luar biasa papa mbek mama. Kalau begitu aku besok cari istri kayak mama. Aku cari suami kayak papa. Tidak kayak tetangga. Sekarang jadi pertanyaan, mengapa anakmu niru tetangga? Karena saudaraku di rumah tidak ada ketulusan dan keintiman kasih. Yes. Paulus menulis begini. Roma 5:6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang berdurhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Artinya begini. Ketika kita saat ini dalam kondisi berdosa, lemah daripada kepribadian kita, Yesus turun ke bumi, Tuhan turun ke bumi, tidak memandang daripada dosa-dosa saudara. Dia tidak memandang kesalahan saudara, keburukan saudara. Tapi oleh karena ketulusan dan keikhlasan dia harus turun ke bumi untuk merangkul saudara, untuk membawa kita tidak menjadi berdosa. Itulah kasih Tuhan yang tulus dan ikhlas. Jika gambarannya itu ada di dalam kita, maka akan terjadi seperti ini. Yang percaya katakan amin. Betapa sukacitanya istri ini saudaraku. Ketika istri sukacita, maka pria pun akan mengalami lebih bersukacita. Karena ada penumpang yang setia. Amin. Dan keturunanmu akan mulia. Yang kedua, keturunan kita dapat belajar memahami tuntunan Allah dalam kehidupannya. Seorang bapak selalu berbicara tentang masa depan. Masa depan. Masa depan. Masa depan. Bagaimana yang utama? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, usahakan mengerti dan melakukan kehendak Allah dulu. Usahakan hidup yang terkoneksi dengan Allah. Maka Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena Allah kita adalah yang menyedia. Amin. Berapa banyak saudara merasakan bahwa Allahmu adalah Allah yang menyediakan kebutuhanmu. Yang saudara mengalami, angkat tangan saudara. Yes, tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Jadilah mengerti kehendak Allah. Sehingga anakmu akan berkata, betul Papa. Aku saat ini diberkati Tuhan. Karena Allah yang menyediakan aku, bukan Papa yang menyediakan aku. Hati yang terkoneksi, dia akan mampu menangkap daripada apa yang Tuhan katakan. Tadi saya ceritakan, anakmu udah repot-repot untuk saat ini strategi menanam modal, untuk mencari karier, untuk mencari tentang bidang yang anakmu saat ini mau pertumbuhkan. Dia mencari jodoh, gak bingung.
Karena mengapa? Tuhan memberitahu. Yohanes 15:15. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, bila engkau terkoneksi dengan aku. Karena mengapa? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dia akan menyampaikan hal-hal yang khusus buat saudara dan saya. Tadi saya cerita bagaimana pengalaman saya dengan istri. Kalau itu bisa terjadi buat saya, itu juga akan terjadi buat saudara. Amin. Pasti. Sekarang keputusanmu aja. Keputusan kita. Yang ketiga, anak keturunan kita dapat belajar mengembangkan jiwa. Untuk apa? Mempercaya orang lain. Saudaraku, lihat betapa anak kecil ini merasakan pelukan ibu. Betapa nyamannya saudaraku. Mengapa? Karena dia merasakan kasih dari pada mamanya. Oleh karena itu pentingnya saudara dan saya memiliki bayi 2 tahun. Biarlah tetap dalam pelukan mama. Ya. Dari apa yang diperlakukan oleh mamanya, tanpa disadari sikap ibu tersebut dapat membentuk jiwa anak untuk apa? Mempercayai orang lain, karena dari kecil dia sudah mempercayakan diri kepada orang tuanya. Bahkan saudaraku, terutama kepada lingkungan keluarganya sendiri. Karena di dalamnya sudah menyatakan kasih. Di dalamnya sudah menontonkan hal-hal yang sama-sama mendukung. Seperti Yesus. Ketika dia bertumbuh besar, apa yang terjadi? Dan dia jadi berkat buat sesama. Oleh kondisi keluarga ini. Dia datang ke bait Allah dan dia berdiskusi dengan para ahli Taurat dan Farisi. Sampai ibunya sama bapaknya bingung kemana saudaraku. Tetapi ketika dia bertemu, ketika Yusuf dan Maria bertemu, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Karena apa? Ada kepercayaan bahwa papa mamaku benar-benar memperhatikan aku. Aku tidak kelihatan satu hari udah bingung. Tapi ada hari ini. Orang tua yang membiarkan anaknya tidur di orang lain sampai 4 hari 5 hari tidak dicari. Saya percaya tidak ada di tempat ini. Amin. Apa yang dikerjakan? Dia pulang. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Loh ini loh, ibu itu selalu ingin meneduhkan suasana. Gak marah-marah. Coba kalau saat ini 2 hari anakmu gak pulang. Begitu pulang apa yang terjadi mama-mama? Halo. Kamu gak pulang, kemana kamu? Waduh saudara. Gak dicari pulang malah dicelatu. Waduh saudara. Saya percaya tidak di tempat ini, amin. Jangan tegang loh saudara, kok tegang kabeng ini sih. Kalami tak? Haleluya. Saudara yang keempat. Lewat hidup suami istri yang terkoneksi dengan Tuhan. Dengan jiwa yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Maka perkembangan anak akan menghargai kemampuan dan karyanya sendiri. Mengapa? Anak sudah tidak merasa ada kekosongan. Diberi kebebasan untuk berkreatif. Ketika berkreatif kadang-kadang mukanya dicelotet-celotet. Aku kayak badut, aku kayak begini. Malah ditampilkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Kayak cucu saya saudaraku laki-laki itu. Dia tampil badannya dicoreng-coreng tato. Dia kadang-kadang pakai ini, pakai itu katanya Batman. Saya biarkan kreatif saudaraku. Karena mengapa? Dia sudah percaya kepada orang yang di sampingnya. Mengapa Anda tidak kreatif? Karena kadang kita ini membatasi diri.
dengan anak. Jangan. Akhirnya apa? Anak ini, waduh aku nggak boleh. Akhirnya ketika dia di luar ingin mengembangkan kreativitasnya, dia menjadi pasif. Kalah dengan di luar. Karena kita selalu membatasi diri. Oleh karena kita perlu pahami. Terlebih ketika dia dalam kekosongan. Anak selalu batasi dirinya. Ketika dalam kondisi tertekan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Anak ini akan menjadi pasif, mudah stres, merasa menderita dan merasa tertekan batinnya. Akhirnya apa? Memiliki pribadi yang pemurung. Aku nggak boleh. Bahaya. Oleh karena itu mari kita belajar untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kita sudah ditata dengan baik bagaimana mengatur rumah tangga. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan akan membicarakan. Aku akan beritahukan apa yang Bapa kehendaki. Nah, sekarang jadi masalah. Bagaimana cara mengkoneksikan? Oke. Pertama, memberikan pengajaran mengenai contoh yang baik dan contoh yang tidak baik dengan standar firman Tuhan. Karena pikiran, perasaan dan tindakanmu dengan Tuhan, jangan lepaskan itu semua. Jangan contoh-contoh yang di luar, karena di luar itu relatif. Tetapi yang ada di Alkitab itu kekal. Beri contoh-contoh. Oleh karena itu, belajar. Kalau tadi saudara ingin belajar lewat Kingdom Training. Saya tanya di sini, berapa banyak saudara diberkati oleh karena pengajaran Kingdom Training? Yang masih diberkati angkat tangan. Wah, banyak sekali, tepuk tangan buat Kristus, haleluya. Oleh karena itu kami berikan kesempatan untuk belajar. Ketika teori ada, prakteknya, ayo silahkan. Yang kedua, ketika engkau mengajar, jangan sekali dua kali, tapi dengan berulang-ulang mengatakan hal yang perlu diajarkan. Oh, ini kelemahannya anakku di sini. Itu perlu, saudaraku. Jangan saudara takut dianggap cerewet. Itu sudah ada di dalam pikiran anak-anak. Mamaku itu cerewet, gak apa-apa, yang penting berubah baik. Berulang-ulang. Ulangan 11:19. Firman Tuhan berkata gini. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Jadi lihat kesempatan mana yang anak-anak bisa masuk, saudaraku. Memang kadang-kadang ada anak punya khas. Engkau bisa masuk ketika duduk. Mereka duduk. Ketika mereka sedang dalam perjalanan sambil naik mobil lalu membeli ilustrasi yang ada di depan. Saya pernah mengajar anak. Anak ini stres menghadapi kehidupannya. Ketika dia setir mobil. Lalu saudaraku, di tol bisa bebas. Ketika masuk ke Surabaya saudaraku, jalannya macet. Lalu saudaraku, dia mau nikung-nikung. Inilah kehidupan itu. Ada waktunya engkau bisa jalan terus, ada waktunya engkau harus mengikuti daripada jalur yang harus kita lakukan. Gak bisa nyalip-nyalip, tapi ada waktunya kamu ada kesempatan yang memang jalan itu lapang untuk bisa nyalip, salip. Karena hidup itu maju, gak mundur. Pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan strategi itu. Demikian juga strategi kita kepada anak-anak. Kapan kita bisa masuk? Dalam perjalanan? Atau engkau berbaring waktu tidur sama-sama. Mama, aku mau tidur bareng. Ya, di situ kesempatan untuk ngomong. Atau bisa saudaraku, ketika bangun tidur, waktu ketika kita saat ini duduk-duduk bersama. Strategi ini perlu kita pelajari untuk kita bisa diberkati anak-anak. Yang ketiga, mengajar dengan cara alami. Saat duduk, berjalan, berbaring, dan bangun. Dengan penuh ilustrasi. Kita bisa lihat apa yang bisa kita masukkan. Yang keempat, mengajar secara pribadi agar mereka memiliki dampak lebih besar. Kadang-kadang ajak anak-anak mengerjakan bareng.
Saudara, saya bersama cucu saya latih. Saya daripada saat ini nyuci mobil di luar bayar 50.000. Lebih baik saya kerjakan bersama cucu saya, dua-dua. Akhirnya saya tahu kasih karunia anak-anak ini di mana. Ternyata cucu saya yang SMP, waduh kalau membersihkan di luar senang sekali saudaraku. Semprot-semprot begitu. Yang kecil senang di dalam, isik-isik sampai mobil itu bersih saudaraku. Setelah itu saudara, saya kasih upah es krim. Nah, dia dekat, dia dapat pelajaran yang baik. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Oleh karena itu jangan berhenti engkau mengajarkan anakmu. Jangan berhenti engkau saat ini memeluk anakmu. Jangan biarkan dia mencari contoh di luar. Dia biar lihat contoh yang ada di dalam. Yaitu suami istri yang terkoneksi dengan Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saya rindu musik kembali. Kita memuji Tuhan. Kunci G. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri, amin, tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, yes, hanya dalam hati yang terkoneksi dengan Tuhan. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri, yes, terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu, yes, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, amin. Hanya Kaulah segalanya. Kita bangkit berdiri. Berapa saudara yakin Tuhan hadir? Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan iman. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya
akan bergenerasi Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di Engkau mengubah generasi kami. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh haleluya lama sadara lama se inara lama sadara lama haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan hidup kita adalah untuk generasi. Hidup kita untuk saat ini dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari kita renungkan, sudahkah kemuliaan Allah itu memenuhi keluarga kita? Sudahkah kemuliaan Allah itu memenuhi daripada sekitar kita? Indah menjadi bagian buat kehidupan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Pernikahan kita ditentukan Allah untuk menjadi berkat sebagai alat kemuliaan Tuhan. Bahkan sampai pada generasi, saudara bisa menikmati bersama istri dan suami dalam keluarga yang terkoneksi dengan Tuhan. Oleh karena itu berapa banyak saudara yang rindu hari ini hidupku Kau tentukan untuk menjadi pribadi yang terkoneksi dengan Tuhan. Yang rindu angkat tangan saudara. Yes, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Nyatakan, Tuhan aku rindu jiwa kami terkoneksi dengan Engkau, sehingga memiliki pribadi, memiliki jiwa yang sehat, menjadi jiwa yang saat ini baik di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat buat keturunan kami. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Biarlah ya Tuhan hati yang membara untuk terkoneksi dengan Engkau, menjadi bagian buat kehidupan suami dan istri serta anak-anak di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ini waktunya titik balik, namamu dipermuliakan di tempat ini lewat keturunan mereka. Melihat orang tua yang hidupnya menjadi teladan karena terkoneksi dengan Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga mereka Tuhan. Jadikan pengajar-pengajar atas keturunannya. Kami percaya Tuhan, ini waktunya. Oleh karena itu, biarlah roh yang ada di dalam kehidupan mereka, roh-Mu yang ada di dalam kehidupan mereka, terus memegang dengan kekuatan tangan-Mu. Terus Engkau memegang dengan kekuatan-Mu. Terus Engkau menuntun dalam kemuliaan dan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kami percaya keturunannya akan mulia di bumi. Dia akan bertumbuh besar dan bertambah hikmat. Dan mereka dikasihi oleh Tuhan dan sesama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita persiapkan perjamuan suci. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Angkat roti tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan itu baik.
Tuhan itu baik. Keserupaannya dipercayakan kepada kita. Untuk dapat kita nikmati bersama keluarga kita. Apa yang saudara dan saya nikmati dari hubungan suami istri akan dinikmati anak-anakmu. Biarlah hatimu tetap koneksi dengan dia. Dia dengan tulus dan ikhlas mempercayakan hidupnya untuk engkau. Supaya engkau benar-benar menjadi alatnya. Oleh karena dia korbankan tubuhnya. Dia pecahkan dagingnya dan cucurkan darahnya. Dia mengambil roti dipecahkan. Diberikan pada muridnya dan berkata, inilah tubuhku, makanlah. Jadikanlah peringatan akan aku atas keampunan dosamu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita akan cawan tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan dan diberkati. Diberikanlah pada muridnya dan berkata, minumlah, inilah darahku. Darah yang aku curahkan bagi kamu untuk keampunan dosamu. Dengan tulus dan ikhlas aku percayakan. Bukankah cawan yang diberkati Allah ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara, ucapkan syukur bagi dia. Mengucap syukur pada dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Terima kasih. Buat tulus ikhlas kasih-Mu. Oh haleluya. Terpuji nama-Mu. Syukur. 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 Tuhan syukur. Haleluya. Terima kasih Bapak. Amin. Mari kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini Bapa. Saat siang hari yang luar biasa kami telah beribadah kepadamu Bapa. Kami telah memuji-Mu, juga mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Bapa. Tiba saatnya kami akan menaikkan segala doa-doa kami Bapa, doa syafaat kami. Kami percaya saat kami mengangkat tangan kami, Tuhan turun tangan, Tuhan mendengarkan seruan doa kami. Terima kasih Tuhan kami mau bawa bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan akan pulihkan bangsa negara kami Tuhan. Dengan adanya bencana alam banjir saat ini Bapak, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk bangsa negara kami. Sehingga bangsa negara kami jadi bangsa yang takut akan Tuhan. Mereka akan bertobat kembali kepadamu Tuhan. Ampunilah bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami saat ini Bapak. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Kau akan berkati juga pemimpin negara kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai wakil rakyat yang paling bawah RT RW. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan untuk memimpin Tuhan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa di mana kami tinggal Tuhan, di Pulau Bali ini. Kami percaya Tuhan melalui kami anak-anak-Mu yang berdoa Tuhan, Pulau Bali akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan di Pulau Bali ini Bapak. Kami percaya Tuhan melalui kami Tuhan menjadi terang-Mu yang luar biasa Tuhan. Juga di mana kami berada Tuhan, gereja kami di Tabanan ini Bapak. Kami percaya Tuhan pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang luar biasa. Menjangkau jiwa bagi kemuliaan-Mu di Tabanan ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami,
Bapak Ibu Teguh, Bapak kami percaya Tuhan berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Tuhan pakai lebih heran lagi untuk melayani-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati anak, cucu dan menantunya Bapak. Tuhan terima kasih Yesus, kami juga serahkan Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau akan berkati jemaat-Mu Bapak. Setiap permasalahan yang ada, persoalan yang ada, kami percaya Tuhan sudah menjawabnya semua. Tuhan sudah mendengarkan seruan doa mereka semua Bapak yang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk tim pelayanan di GBI Rock Tabanan Tuhan, dari worship leader, singer, pemain musik Tuhan Kau berkati. Juga aser Tuhan, pendoa Tuhan. Juga Tuhan yang untuk kantong kolektor, semuanya Tuhan yang terlibat di pelayanan Bapak, kami percaya Kau akan berkati mereka semua Tuhan. Kau akan pakai lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk seluruh doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Bapa, persembahan kami. Kami percaya Tuhan sucikan, kuduskan. Sehingga persembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name, I worship Your holy name, I worship Your holy name. Bapa, sungguh kami diberkati dalam perjumpaan kami siang ini. Kami percaya Engkau melawat kami. Demikian juga khusus Engkau akan melawat hamba-Mu Bapak Paulus yang berbaring di rumah sakit. Kita berdoa buat beliaunya. Kami percaya kuasa-Mu mengalir. Kuasa Allah turun atas hamba-Mu. Kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan dan mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, kesembuhan Allah turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian juga saat ini kami bergembira atas kehadiran-Mu. Ketika kami merasakan kekuatan tangan-Mu menuntun kami. Untuk kami mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Bapa, biarlah kami pulang dengan sukacita. Saudaraku, diberkatilah engkau ketika Tuhan melihat engkau hadir di tempat ini. Ketika Tuhan melihat hati dan jiwamu yang begitu kuat terkoneksi dengan Dia. Diberkatilah keturunanmu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, engkau menerima pengajaran, didikan, bahkan masa depan yang gemilang dari Dia dalam kemuliaan mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Siap kita yang percaya menerima berkat, berkata bersama. Amin. Amin.